Nama apa nih? Membalas si kawan ulun nih nah, kawan sekolah bahari. Boleh gerang. Boleh. Chattingan apa? Chattingan nanya menakuni tentang yang lulusan dulu tuh nah kekawanan. Boleh gerang berchattingan lawan bukan mahram? Boleh. Kada boleh. Boleh. Kada boleh. Ayo kita pandirkan di sini nah. Ayo. Boleh atau kada boleh? Bolehkah Kita atau kada boleh? chattingan dengan non mahram yang lewat sosmed. Nah, lewat sosmed baik itu WA, Facebook dan yang lainnya. Nah, kita ini kan dulu punya teman lah, pian punya teman perempuan, ulun bisi teman laki-laki. Ini baik yang sudah menikah atau yang belum menikah apalagi gitu ya, tetap ada batasannya. Iya. Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, nyamannya lah Bi, dudukan di sini. Dingin. Nah, dingin. Nah, pada kesempatan ini kita ulun, Umi Haura dan Abi Haura hendak memandirakan hukum chatting dengan non mahram via sosmed. Nah, wah ini kan kalau HP ini bila sudah kada kawa dihindari lagi gitu ya. Lewat HP ini jadi ibarat HP ini jadi channel kemana-mana. Nah, channel kemana-mana termasuk kita mungkin komunikasi dengan orang lain. Nah, jadi perlu ditegaskan ya, kita pahami dulu ya, yang namanya di dunia maya itu ya sama aja lawan di dunia nyata gitu loh. Walaupun misalnya wah di dunia maya kada apa-apa juga tulisannya kayak apa atau bepandirnya kayak apa, dunia maya juga. Nah, padahal secara ininya mau di dunia maya ataupun dunia nyata itu sama aja Bi ternyata. Nah, sama aja hukumnya. Kaidah fikih ya. Enak ada fikihnya apa Bi? Kal kitab. Nah, apa tuh artinya? Tulisan itu dihukumkan sama dengan lisan, pandiran dengan pemandiran. Iya, jadi tulisan Ya, ucapan. dihukumi sama lawan lisan. Seandainya kita berpandir di kenyataan. Di Jadi kehidupan nyata. Tulisan itu sama mewakili lisan. Nah, itu. Jadi bubuhan kekawanan lah yang suka share status atau bola status. Tulisan itu mencerminkan lisan kita juga. Nah, jadi kalau bubuhan pian nih ketujuh curhat, berarti pian bisa ketujuh curhat. Nah, cuman masalahnya ya kita bijak lah dalam menggunakan sosmed tadi. Ya. Nah, jadi dulu itu bila Nabi Muhammad SAW ini kaidah yang dipakai di fikih tadi itu tentang tulisan itu sama lawan dengan lisan. Nah, Rasulullah SAW ini sidin dulu juga dakwah lewat tulisan. Apa ya, sidin menulis surat gitu nah ke raja-raja untuk mengajak rajanya itu masuk Islam. Nah, jadi dakwah beliau lewat surat ini yaitu sama saja dengan dakwah secara lisan. Nah, walaupun apalagi lah mengingat jarak tempuh gitu ya. Nah, jadi memakan waktu. Nah, jadi walaupun itu pun juga pengorbanan bila yang utusan membawa suratnya itu nah luar biasa. Sekarang kan. Iya. Jadi berarti berdosa juga lebih kalau orang di dalam dunia maya itu menulis hal-hal yang bertentangan lawan Islam, dengan keluar dari syariat Islam. Iya. Lalu hukumnya boleh kada nih? Boleh, ada yang membolehkan bolehnya di mana dan kada bolehnya di mana ada. Nah, tadilah amun kita misalnya lah di dunia medsos ini membuat kata-kata yang kada baik gitu, misalnya mencaci maki orang atau menggibah orang atau bahkan menyebarkan yang bertentangan lawan Islam, misalnya lah ide-ide nasionalisme, pluralisme, demokrasi, sekularisme. Nah, itu ya kita berdosa juga karena sama dihukumi dengan kita di dunia nyata. Berarti sebaliknya lebih amun kita berucap yang baik-baik, nah menyebarkan kebaikan yang baik-baik itu sama, maka dapat pahala juga. Nah, itu. Nah, kemudian lebih ya selanjutnya hukumnya apa tadi? Boleh lebih. Nah, boleh alias mubah. Dengan syarat. Mubah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalaupun dalihnya boleh lah sekehendaknya, kada boleh, ada juga, tapi tetap ada syaratnya. Jadi boleh dengan syarat. Nah, dengan syarat dua. Satu syarat yang pertama ada hajat.
ada hajat. Hajatnya apa? Perlu. Nah, hajatnya itu dibenarkan oleh syariah. Nah, contohnya apa? Ini sayang. Nah, ada anak umi yang solehah. Nah, jadi hajat yang syar'inya tuh kayak apa ya, Be? Misalnya gasan silaturahmi, jual beli kan pian tuh. Nah, apalagi yang suka jual beli online gitulah, pasti ketemu kurirnya laki-laki misalnya. Nah, itu jual beli. Atau misalnya tadi berobat, meminta fatwa. Nah, intinya hajatnya itu syar'i. Jadi memang ada keperluan yang dibenarkan oleh syara. Amun yang kedua syarat kedua, amun syarat tadi terpenuhi lebih sampai melenceng daripada apa yang diharamkan syariat. Nah, jadi amun sudah maki, gibah dan lain sebagainya. Nah, betul. Walaupun berhajat, memang ada berhajat. Nah, ya, kan ada berhajat loh. Iya. Jadi kalau yang kedua itu lebih syaratnya tidak bertentangan dengan syariah. Jadi misalnya lah niatnya tadi hendak gasan jual beli nih, sudah terpenuhi syarat pertama, hajat. Ternyata lebih dalam jual belinya tuh ada pertentangannya. Misalnya pemandirannya di luar jual beli. Atau bahkan mungkin bertemunya buka aurat. Jadi tetap pun ya, jadi syarat pertama itu terpenuhi dengan bukan cuma niat tadilah, tapi caranya pun juga benar. Jadi syaratnya 2. Nah, Masya Allah ya, bolehnya pun ada syaratnya. Apalagi kalau kadeda alasan sama sekali gitu ya. Nah, itu ingat yang perlu diingat 2 syarat tadi. Syarat pertama ada keperluan dan yang kedua keperluan, sudah ada keperluan, kemudian yang dibicarakan atau ditulis itu tidak melenceng daripada hukum syara. Iya, maksudnya jangan sampai bertentangan dengan hukum syariat atau ada maksiat di situ, jangan sampai ada. Lalu Nabi, bagaimana caranya Nabi kita itu hati-hatilah bersosmed apalagi secara pribadi. Kalau kayak pribadi itu kan jadi kayak khusus berduaan Nabi. Nah, ya kayak khalwat jadinya. Apalagi yang untuk ini berkaitan dengan laki-laki dan perempuan tadi kan ada infisal, jadi harus terpisah. Nah, makanya Nabi mengatur ketika seseorang itu di masjid, saf perempuan itu kan di belakang. Kemudian ketika keluar, bulik dari masjid pun nang didahulukan bibinian. Harusnya bibinian gitu lah. Bibinian dulu, jangan sampai baimbai. Tapi kalau sekarang karena mungkin lawangnya banyak lah, pintu masjid banyak lah. Jangan di pintu yang sama intinya berpisah gitu ya antara jangan laki-laki. ngasak-ngasak apa bibinian pun jangan lihat-lihat. Kecuali lebih yang dibenarkan dalam Islam itu misalnya kada terpisah kayak bahaji. Ya kayak bahaji kada kawa itu. Kada kawa kayak jual beli. Jual beli di pasar itu memungkinkan memang harus tercampur lah. Cuman tetap kita jaga gitu ya, jaga. Yang membeli lalakian misalnya membeli bibinian nang menjual lalakian. Atau sebaliknya kan kada mungkin lah ada pasar khusus binian, pasar khusus lakian. Nah, cuman tadi selama dalam koridornya itu paham lebih batas-batas interaksinya baik di dunia maya apalagi di dunia nyata. Di dunia nyata. Nah, lalu ada hadis Rasulullah Nabi yang menyampaikan misalnya kita itu loh mengintu tuh bola status men-share aja terus. Nah, padahal walaupun men-share kebaikan ada juga anunya. Pahalanya tidak mengurangi mereka yang menyebarkan sebelumnya. Nah, ada hadisnya Rasulullah nya, barang siapa artinya lah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Hadisnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengata yang baik-baik, atau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah, itu. Iya, betul. Pinjam situ nanti Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan kita tentang ini, kita bisa menjaga jarak kita antara lawan jenis agar kita terhindar daripada dosa-dosa yang mungkin
kita tidak sadar atau lain sebagainya. Karena HP ini apalagi sekarang ya Bi, sangat membuka peluang kalau sudah ada hubungan khusus atau komunikasi khusus. Nah itu bisa jadi jalan perusak. Nah maka harus dihindari. Iya, sudah. Bukakan tolong. Nah jadi syarat yang tadi adalah syarat yang harus dipenuhi lah bila kita hendak berinteraksi dengan non mahram atau lawan jenis, baik itu di dunia maya apalagi di dunia nyata. Nah maka jadi kita bisa tarik hukumnya lah Bi. Jadi haram hukumnya kalau kita tidak memenuhi syarat. Apalagi kata-kata yang ada di dalamnya itu adalah kata-kata yang misalnya mungkin ada pornonya gitu ya, ada yang sesuatu yang tanda kutip malah memuji ya, keimanan, memuji tubuh orang gitu, memuji fisik orang. Nah sampai curhat. Nah itu sudah jadi jalan terperosoknya sebuah kehidupan rumah tangga. Nah, dan ini bukan cuma yang berumah tangga, yang belum berumah tangga pun juga harus menjaga gitu ya Bu. Ya Bi ya interaksinya. Nah mungkin itu saja ya kita Umi Abi Bepandir berbagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.